Tim nasional Indonesia berkesempatan membalas kekalahan memalukan 10 gol tanpa balas saat melawan Bahrain di pertemuan terakhir pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Kekalahan tersebut menjadi yang terburuk sepanjang sejarah pertemuan melawan Bahrain. Lalu, bagaimana sih sebenarnya rekor pertemuan kedua tim? Tentunya ini menarik untuk dibahas sebelum besok Indonesia melawan Bahrain kembali. Saya akan bahas bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia, Diego Basro. Diego. Halo, Caca. Halo, Diego. Apa kabar? Baik. Kabar baik? Baik. Besok soalnya Indonesia akan melawan Bahrain. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar ya. Iya. Nah, Indonesia memiliki rekam jejak yang tidak baik lah. Bukan Betul. kurang baik lagi. Tidak baik dalam melawan Bahrain. Betul. Prediksi Diego untuk pertandingan besok akankah lebih baik? Ya tentunya pertandingan melawan Bahrain akan cukup sulit ya. Karena Bahrain merupakan salah satu tim kuat di Asia. Akan tetapi memang kalau kita melihat di tengah-tengah publik pun ada harapan yang mulai menyala-nyala nih karena penampilan yang cukup apik dari timnas ketika menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Salah satunya tadi Fitri Karlina ya? Ya betul, salah satunya Fitri Karlina tadi udah kelihatan banget sumringah menyaksikan timnas. Ya karena penampilan yang ditampilkan oleh timnas Indonesia betul-betul menunjukkan bahwa peringkat FIFA ini tidak terlihat begitu kontras bedanya walaupun misalkan lawan Australia, lawan Arab Saudi peringkat 56, kita peringkat 129, itu nggak kelihatan di lapangan. Kelihatannya kita seperti tim yang memiliki kualitas yang sama. Dan hal inilah yang diharapkan ditunjukkan pada pertandingan besok melawan Bahrain. Kalau ngomong pertandingan besok, selain melihat rekam jejak permainan timnas akhir-akhir ini, kita tidak boleh juga menafikan rekam jejak permainan Bahrain lawan Indonesia maupun lawan negara lain ya. Mungkin bisa dijelaskan nih. Betul, kalau melihat pertandingan Indonesia lawan Bahrain memang sudah berapa kali ketemu baik di ajang-ajang resmi maupun ajang-ajang yang kurang resmi. Ini misalkan di President Cup itu kan ajang-ajang eksebisi, terus kualifikasi Piala Asia, dan tentunya yang berikutnya yang tentunya sangat memorable bagi saya adalah pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain di Piala Asia 2007. Karena menang ketika itu selain karena menang, karena waktu itu main di GBK dan pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia. Ketika itu sebelumnya kan kalah-kalah semua nih ya. Iya, kalah-kalah semua. Ini kenapa menang kalau menurut pantauan Diego? Kalau menurutku ketika itu ada persiapan yang baik dilakukan, timnas yang dibesut oleh Ivan Kolev melakukan persiapan yang sangat matang dan ketika itu juga pemain-pemain timnas Indonesia memang sedang dalam posisi yang matang-matang ya seperti Budi Sudarsono, kemudian juga ada Eli Eboy, ada Bambang Pamungkas, ada Syamsul Khairuddin. Istilahnya semua pemain sudah siap secara mental dan juga skill, fisik dan lain-lain ya? Ya, ada pun Aryo Astaman juga dan ini non teknis sih sebenarnya karena bermain di GBK ada banyak slogan-slogan yang dikeluarkan seperti ini kandang kita, itu sepertinya membakar semangat daripada pemain yang waktu pertandingan lawan Bahrain ini pertandingan pertama. Timnya lengkap karena ada pemain ke-12 tadi ya? Betul, tapi memang belum terlalu penuh stadionnya. Namun dengan kemenangan yang diraih ketika itu melawan Bahrain, setelah itu pertandingannya justru dipenuhi oleh penonton. Jadi makin banyak euforia para penonton untuk datang menyaksikan timnas. Ini jadi salah satu momentum juga kebangkitan timnas gitu. Nah namun setelah itu kalah lagi ya? Kalah lagi karena memang yang kualitas dari pemain-pemain kita kemudian menurun. Di tahun 2012 kita sama-sama ketahui ada dualisme yang terjadi di sepak bola Indonesia. Ada dua federasi, kemudian juga pemilihan pemainnya juga faktor di luar tim lapangan. Betul. Memang membuat jadi komposisi pemain itu menjadi tidak ideal. Hasilnya 10-0. 10-0. Ini membuat pelatih Shin Tae-yong waktu diwawancara juga langsung kaget. Wah, 10-0. Kapan kita kalah 10-0? Nah, ini yang membuat faktor-faktor non teknis ini berpengaruh di lapangan. Ketika itu ada pemain-pemain seperti Irfan Bahdim bermain waktu itu ketika itu. Namun ada Syamsidar, kemudian juga ada Hengki Ardiles belum mampu mengimbangi permainan yang agresif dari Bahrain waktu itu. Mungkin banyak sekali penggemar timnas yang harus rela begadang ketika itu tapi harus kecewa karena timnas kalah 10-0. Berarti sebenarnya kalau bisa dikatakan salah satu faktor dominannya bukan dari dalam tim namun di luar tim. Dua-duanya, karena dua-duanya akan saling berkesinambungan. Ketika situasi di luar lapangan tidak mendukung, maka akan sangat terasa sekali mulai dari atmosfernya saja ya, dari bagaimana pelatih kemudian memilih pemain yang banyak sekali politik di baliknya, ada tarik-menarik antara satu federasi dengan federasi berikutnya.
Nah ini yang membuatnya Setelah menjadi itu, tidak maksimal. mungkin kita lihat. Nah, ini kita lihat tren positif timnas Indonesia yang berhasil menahan seri langganan Piala Dunia, Australia dan juga Arab Saudi. Hasil positif juga didapat melawan Filipina, kemudian juga melawan Irak. Dan kemarin kita juga mendapat hasil positif ketika tandang ke Vietnam ketika itu ya. Kita berhasil mengalahkan Vietnam 3-0 yang sudah cukup lama kita tidak menang di sana dan menampilkan permainan yang sangat meyakinkan. Inilah yang kemudian menumbuhkan asa dari para penggemar. Dan ini timnas. merupakan bukti nyata bahwa permainan timnas benar-benar berkembang sangat pesat. Betul, betul. Ini juga dibarengi dengan perbaikan-perbaikan yang harus kita akui oleh PSSI di luar lapangan sehingga akhirnya berbuah penampilan di lapangan ini. Baik. Kalau ini 5 laga terakhir Bahrain kita bandingkan nanti dengan yang Indonesia ya. Betul, Bahrain lawan Jepang pun sebenarnya sudah bisa diprediksi ya karena Jepang bisa dikatakan levelnya sudah berada jauh dibanding kontestan-kontestan lain yang ada di Asia. Dan tapi Bahrain merupakan salah satu tim kuat di round sebelumnya. Mereka sama seperti Indonesia lolos dari sebagai runner up grup. Dan mereka hanya kalah dari Jepang ketika itu. Dan mereka berhasil membantai Nepal, kemudian juga membantai tim-tim lainnya. Sehingga mereka tidak bisa dianggap remeh, apalagi mereka pada pertandingan melawan Australia kemarin berhasil mencuri kemenangan di kandang Australia. Sedangkan kita baru berhasil menahan seri ya. Seri ya. Nah kalau dari 5 laga terakhir ini artinya Bahrain memiliki poin berapa? Sekarang Bahrain baru mengoleksi poin 4, kita berada di poin 4 bawahnya. ya? 4. Di posisi berapa berarti? Dia mengoleksi poin 3 karena poin 3 ya? Dia mengoleksi poin 3 karena berapa? dia mengalami kekalahan lawan Jepang, ngalahin Australia dan dia berada di posisi ketiga juga. Ketiga juga ya, baik. Kita berada di posisi keempat. Dengan koleksi 2 poin baik, saja. Maka itulah besok itu menjadi salah satu pertandingan yang sangat dinanti-nanti dan menentukan. Karena itu pelatih Shin Tae-yong juga menargetkan 2 kemenangan. Baik, nah kita akan bahas ya hal ini lebih dalam ya Diego. Karena setelah ini akan banyak nih narasumber-narasumber yang berkompeten untuk membahas ini jauh lebih dalam. Jadi tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.